Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kampus Corner, peduli perkembangan batik tanah air. Mahasiswa Indonesia ciptakan aplikasi Naratik. Oke, Farel, ini tadi kan tim kamu ini kan gabungan dari beberapa universitas seperti itu ya. Betul. Ini bagaimana sih kalian bisa berkolaborasi satu sama lain? Oh, ya jadi pada basicnya itu kita coba benerin dulu nih kayak foundationnya. Jadi kita mulai dari samakan goals kita itu mau kemana, kemudian visi kita mau kemana, kemudian kita lanjut misi untuk mencapai visinya itu apa saja. Nah kemudian kita juga rutin meeting itu seminggu sekali, sehingga nanti kita juga terbuka dalam hal evaluasi, improvement. Jadi apapun itu selalu kita komunikasikan seperti itu. Nggak ada masalah ya lancar-lancar komunikasi ya. Oke. Nah ini kalau latar belakang kalian bisa tercetus nih ide bikin aplikasi Naratik tuh kenapa sih? Apakah memang dari kalian berenam tuh sangat mencintai batik atau gimana gitu? Kenapa bisa tercetus Naratik ini? Nah jadi sebetulnya itu salah satu di keluarga saya itu memang ada yang backgroundnya itu di industri batik. Nah dari situ kan cukup mengerti itu kayak permasalahannya itu apa saja sih. Nah sehingga kayak oh ternyata ada masalah seperti jadi itu di industri batik itu kayak produk-produk batik itu ada kayak sempat terjadi kayak penipuan batik tulis yang dan juga batik cetak. Jadi batik cetak itu dihargai seharga batik tulis, di mana batik tulis itu selisihnya mahal. Iya, lebih gitu. mahal ya. Iya. Oke. Dari situ. Kan kalau orang awam juga nggak bisa bedain gitu mungkin ya. Mungkin dengan adanya aplikasi ini nanti biar mereka tidak tertipu gitu. Iya, betul. Oke, tujuannya. Oke. Baik, Adi, kalau kamu kan di lebih ke teknologinya ini, program-program gitu ya. Ini berapa lama sih waktu yang dibutuhkan dari mulai perencanaan hingga sampai aplikasi ini siap untuk digunakan? Kalau dari aplikasinya sendiri, kami itu mulai merencanakannya pada sekitar bulan Mei sampai Juni. Itu tahapan awalnya untuk ide dan fitur-fitur apa sih yang akan dikembangkan. Nah, kemudian untuk sampai saat ini pengembangan aplikasi itu masih terus berjalan. Kami terus melakukan analisa tentang kebutuhan apa saja, dan juga kami menerima feedback dari industri. Nah, targetnya dalam 6 bulan atau sekitar bulan Desember itu aplikasi kami sudah dapat rilis dan menjawab masalah yang ada pada industri batik. Oke, kalau tingkat kesulitan dalam pembuatannya seberapa nih? Kalau tingkat kesulitan, menurut saya pengembangan aplikasi ini cukup menantang karena kami harus mengaplikasikan ilmu-ilmu yang kami terima pada program Bangkit kemarin langsung ke aplikasi yang akan digunakan gitu. Jadi ada kasus, kami menerima suatu ilmu baru, langsung kami aplikasikan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Oke, gerak cepat ya, gerak cepat. Oke, Pak Wilmada, kalau di program Bangkit sendiri nih berarti tahun kedua program Bangkit ya Pak ya? Kalau di yang tahun kedua ini dari tim Udinus sendiri ada berapa tim nih Pak? Kalau dari Udinus yang mendaftar diterima di program Bangkit itu ada 118 mahasiswa, Mbak. Wow, 118 mahasiswa. Iya, dari mahasiswa Teknik Informatika sama Sistem Informasi. Oke, banyak ya Pak ya, cukup banyak ya. Cukup banyak, iya. Cukup banyak, salah satunya Mas Farel. Mas Farel gitu. Oke. Pak, kemudian ini kan di dalam program Bangkit ini ada 3 learning path, betul ya Pak betul. ya? Ini apa aja sih Pak learning path? Ada machine learning, ada Android developer, ada cloud computing. Oke, nah ini caranya Pak Wilmada nih untuk menyatukan ketiganya menjadi program Naratik nih gimana tuh? Oke, jadi kalau itu dimulai dari mereka memilih masing-masing learning path masing-masing ya. Seperti Mas Farel, Mas Vista, kemudian yang lain itu juga memilih program yang ingin mereka belajar itu terlebih dahulu. Jadi pertama program mereka belajar sesuai dengan course-nya masing-masing. Kemudian di bulan Mei tadi mereka diminta untuk bikin tim yang setiap timnya harus terdiri dari 3 learning path itu. Nah, sudah terdiri dari 3 learning path itu, kemudian mereka berdiskusi membuat ide apa, aplikasi apa yang ingin mereka buat, seperti itu. Oke. Ceritanya. Berarti satu orang memilih satu path gitu ya Pak Iya, ya? satu orang memiliki kemampuan masing-masing sesuai dengan learning path-nya. Terus harus bentuk tim yang terdiri dari 3 learning path tadi. itu tadi gitu ya. Kalau Farel dari
Mana? Dari mana? Maksudnya dari learning pad apa? Kalau saya sendiri itu dari learning pad yang Machine Learning. Oke, Iya. kalau Adi? Untuk saya dari cloud computing. Oke, jadi beda ya ternyata Iya. ya. Tapi dari satu tim itu ada yang sama dong pastinya. Iya, betul. Berarti kan 6 orang. Apakah dua-dua gitu berarti? Iya, jadi Dari memang learning di sistemnya itu ada kombinasi dua dari masing-masing learning pad seperti itu. pad? Oke, baik. Kalau ini nih Farel, kembali ke Iya. aplikasi Naratik nih, keunggulannya apa sih gitu? Hmm. Terus ada aplikasi serupa juga nggak sama Naratik Iya. ini? Jadi kalau aplikasi serupa itu tentunya pasti ada. Itu contohnya seperti ada Hyperbatik, kemudian ada Batik Analyzer. Nah, itu mereka bisa mengklasifikasi motifnya saja. Sedangkan kalau dari Naratik itu bisa mengklasifikasi motif serta teknik pembuatannya. Nah, Oke. dari situ nanti hasilnya pun juga dihubungkan ke UMKM. Jadi memunculkan rekomendasi produk sesuai dengan motif yang terklasifikasi itu. Seperti itu. Oke, berarti kan tadi ya, berarti dia lebih unggul bisa mendeteksi ini batik apa sih, tulis, cap atau Iya, apa gitu betul. ya. Ini berarti Naratik ini friendly user nggak Adi? Ya, tentunya kami berusaha sebaik mungkin untuk membuat suatu aplikasi yang user friendly. Jadi kami terus melakukan riset pada user interface dan user experience dari aplikasi tersebut. Kami kembangkan secara terus-menerus agar tercipta aplikasi yang user friendly dan dapat digunakan oleh semua kalangan. Oh, kalau semua kalangan. Jadi biar mudah juga dalam penggunaannya gitu mungkin? Iya, betul. Seperti itu, jadi biar mudah gitu ya Pak Filmada ya. Betul. Kalau Pak Filmada ini selama bimbingan gimana nih Pak mereka Pak? Iya, jadi ini di luar ekspektasi ya sebetulnya Mbak ya. Oke. Di luar ekspektasi gimana mahasiswa itu ketika saya dulu jadi mahasiswa, saya tuh nggak kepikiran ide-ide kreatif seperti mereka Iya, ini. kayak mahasiswa sekarang Betul. lebih pada kreatif ya Pak ya? Betul. Terus habis itu meeting pertama berenam gitu. Ternyata cara komunikasi mahasiswa sekarang itu kreatif. Jadi kita berdiskusi nggak selalu dosen yang benar gitu nggak. Ya, jadi misalkan mereka punya pendapat dan menyampaikan itu dengan cara penyampaian yang baik juga, akhirnya terjadi diskusi di situ. Jadi seru nih bimbingan sama mereka berenam itu seru. Jadi ide-ide kreatif mereka, terus kemudian kemungkinan update teknologi mereka jauh lebih update dibandingkan saya misalkan ya. Ya mereka terus menyampaikan enggak Pak, yang sekarang ini ada teknologi yang lebih baru seperti ini. Jadi lebih baik kalau ditempatkan di seperti ini, seperti itu. Jadi ya kita sebagai dosen pembimbing membimbing kemudian mendapatkan update ilmu juga. Betul. Jadi kita saling bertukar informasi antara dari sisi dosen dan mahasiswa gitu. Oke, jadi asik ya Pak ya, seru ya Pak ya. Dan nanti setiap sekali dalam seminggu kita pasti ada meeting gitu. Ada meeting itu berarti dilakukan secara online gitu Pak, daring? Secara Atau- daring. Sejauh ini masih secara daring dan ada satu waktu kemarin kita main ke Pekalongan bareng-bareng sama teman-teman ini Wow. ke industri batik di Pekalongan itu untuk lebih cari informasi apa sih sebetulnya masalah yang ada di batik. Industri batik Iya, gitu ya, industri Pak ya? batik saat ini seperti itu. Oke, ternyata ditemui masalahnya apa? Itu tadi, Iya, ditipu. Itu atau Farel asalnya dari Pekalongan? Kalau saya asli Semarang. Asli Semarang. Iya. Oh, saya kira asli Pekalongan makanya ini batik gitu ya. Oke, berarti nggak ada yang dari Pekalongan, emang tim ke Pekalongan gitu ya Pak ya? Iya, Untuk betul, lalu. research. Seru ya Pak ya berarti ya. Oke, baik, ini nanti pasti teman-teman di rumah pada penasaran kan aplikasinya tuh seperti apa sih, fitur-fiturnya apa aja kayak gitu, nanti bakal dijelasin sama Farel, Adi dan juga Pak Filmada, tapi pastinya setelah jeda yang berikut ini. Ya pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali untuk Anda usai jeda berikut.